Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu partisipan pada webinar kami tentang diseminasi Diklat VCT Batch 8. Di sini nanti kami bertiga satu kelompok akan memaparkan hasil materi diklat kami. Untuk yang pertama, saya Eni Widiati akan memaparkan tentang online recruitment melalui Google Form. Itu untuk menghemat waktu, akan saya lanjutkan saja. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus mempunyai banyak cara dan teknik dalam kegiatan BJJ kita, karena kita tidak diperkenankan untuk tatap muka. Untuk Google Form sendiri, saya awali dari pengertian Google Form. Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian untuk kegunaan Google Form, beberapa di antaranya adalah memudahkan kita untuk membuat sekaligus mengkoreksi atau mengumpulkan sebuah data. Kita tidak perlu meluangkan banyak tenaga untuk memberikan pertanyaan satu persatu pada yang bersangkutan, apalagi sampai mencetak pertanyaan di kertas demi sebuah kuesioner. Jadi kita tidak perlu membuang banyak media kertas, tinta, dan sebagainya, cukup kita men-share link, dan itu nanti otomatis rekapannya sudah ada, dan kita bisa mengkoreksinya seperti itu. Jadi Google Form akan menyimpan data dalam Google Drive kita secara otomatis. Untuk cara membuat Google Form, yang pertama adalah kita harus memiliki akun Gmail dulu. Apabila kita sudah memiliki, kita langsung ke langkah berikutnya. Apabila belum memiliki, kita membuat Gmail dulu. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka browser ya. Kita membuka browser dulu, kemudian ketik Google Form seperti itu, tampilannya akan seperti ini. Di sini akan tersedia beberapa opsi template, pilihlah template yang sesuai dengan selera kita ya. Tapi apabila tidak ada yang cocok, kalau saya biasanya juga klik yang putih ini, gambar tambah ini untuk membuat template baru. Kalau sudah memilih, kemudian kita mengisi judul dan deskripsi formnya. Itu disesuaikan dengan apa yang akan kita inginkan, ingin merekrut informasi apa dari narasumber atau partisipan seperti itu ya. Kemudian kita membuat pertanyaan, jawaban apa yang akan kita inginkan dari ini Google Form ini, misalkan nama atau sebuah pertanyaan atau formulir seperti itu. Kemudian kirim kuesioner. Nah, ini kirim ke orang yang kita inginkan. Misalkan kita sebagai guru, misalkan ya, kita akan membuat presensi untuk anak-anak. Berarti linknya kita kirim ke grup WA anak-anak. Itu. Kemudian tools utama Google Form. Ini adalah menu-menu yang ada di tool utama Google Form. Ada tambah untuk membuat pertanyaan baru. Kemudian ada kotak panah seperti ini untuk mengimport pertanyaan dari form yang sudah pernah dibuat. Kemudian menambahkan judul dan deskripsi, ada menambahkan gambar, ada menambahkan video, dan menambahkan section. Kemudian bentuk atau jenis pertanyaan. Nah, nanti kita membuat pertanyaan, kemudian di jawabannya itu bermacam-macam. Ada yang berupa jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda. Nah, itu tadi untuk lebih jelasnya kita akan mempraktekkan sekilas karena ini kita juga menghemat waktu, berkejar-kejaran dengan waktu. Untuk yang pertama, silakan kita membuka browsernya, browser Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik saja Google Form seperti itu.
Ya aku tuh mungkin waktu ya Andy. Waktu iki Zoom ku ada suara dengan ada lah. Aku itu ada Kemudian kita pilih yang sign in ini ya, sign in ini. Nah, Ana ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, ya kita memilih yang tanda tambah ini, plus. Misalkan di sini saya akan membuat presensi untuk kehadiran siswa saya pada kegiatan penilaian tengah semester ya. Berarti kita menuliskan judulnya presensi penilaian tengah semester 2. Di deskripsi ini kita tuliskan, kalau saya tuliskan kelas 6 SDN 2 Ketangharjo. Kemudian apa yang ingin kita gali informasi dari formulir ini, kalau untuk presensi berarti kita membutuhkan nama siswa, nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Nah, di sini kita bisa memilih jawabannya. Kalau nama berarti kita menggunakan yang tempat untuk jawabnya jawaban singkat. Setelah itu nomor absen. Ini juga jawaban singkat saja. Ulang ini. Korak. Berikutnya kan tanggal ya. Tanggal ini bisa kita isi dengan jawaban yang lainnya. Nah, kalau tanggal agar bisa otomatis kita memilih, kita tidak menggunakan jawaban singkat, tetapi kita memilih option yang tanggal ini. Jadi nanti anak-anak bisa langsung memilih tanggal pada hari itu. Ini contoh yang untuk membuat formulirnya. Kita karena menghemat waktu, kita tiga pertanyaan dulu. Kemudian di sini Bapak Ibu tadi di sini ada menu pertanyaan, di sampingnya ada menu respon. Ini ketika sudah ada yang merespon formulir kita, misalkan menurut saya sudah ada yang mengisi presensi, di sini nanti akan kelihatan. Saya contohkan. Setelah ini selesai ya, ini kita akan kirim linknya. Nah, di sini kita kirim link. Kita pilih yang gambar seperti rantai ini. Nah, di sini ada tautan. Karena ini terlalu panjang dan kalimatnya ini tidak bisa terbaca ya, perubahannya huruf-huruf seperti ini. Kita bisa memperpendek ini. Kita bisa memperpendek link ini kalau saya menggunakan biasanya gg.gg ini. Bapak Ibu yang lain bisa menggunakan SID atau Bitly juga bisa. Ini nanti kita di browser klik gg.gg, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita copy link dari formulir tadi yang panjang tadi, kemudian di customize link kita tulis sendiri linknya agar mudah kita kenali, seperti yang judul tadi, presensi PTS 2 kelas 6. Kalau sudah kita shorten URL. Sudah link yang sudah kita perpendek, hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini kita copy. Misalkan saja ini saya share di ini ya. Contoh di grup ya, coba nanti Bu Rizky dan
bisa Oke. ya untuk mengisi. April Magic. Ya, Iya. ya. Nih, untuk mencontohkannya, saya mohon Bu Ana dan Bu Rizky untuk mengisi. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Yuk. Tadi di sini kita untuk misalkan Bapak menginginkan nama SD juga bisa. Tetapi di sini tadi saya hanya mencontohkan ini karena keterbatasan waktu. Bu Rizky dan Bu Ana apa sudah mengisi ya? Di grup Lagi tak kita. buka. Lagi tak buka. Oh iya. OTW. Misalkan saya ya, saya ngisi. Nah, di respon. Nah, ini ada sudah ngisi, satu Bu. orang respon. Ini Saya udah Mbak ngisi. Ana ya, ini terima kasih. Ketika saya share link tadi yang sudah saya perpendek dan saya share di grup WA, kebetulan yang saya share itu grup WA kami bertiga. Ini ada Bu Ana dan Bu Rizky. Beliau-beliau ini sudah mengisi presensi tadi. Nah, ini akan muncul 2 tanggapan. Ada 2 orang yang muncul yang mengisi ini. Di sini ada namanya ya, namanya sudah kelihatan, nomor absen, tanggal, ini sudah kelihatan. Kemudian hasil ini ketika sudah selesai, Bapak Ibu bisa mendownloadnya sebagai rekapan presensi anak-anak. Jadi nanti bisa kita print. Caranya ada 2. Yang pertama kita download langsung di tombol 3 ini ya. Kita klik, kemudian download tanggapan. Nah, ini akan kita save di komputer kita. Ini bentuk RAR ya. Kita save, ini nanti muncul di menu download di komputer kita. Itu adalah cara yang pertama, jadi bisa kita download. Itu maksudnya adalah bentuk RAR. Apabila ingin langsung berbentuk Excel yang bisa kita membuat spreadsheet dari tombol hijau ini. Ya, buat spreadsheet baru. Kita buka ya. Nah, ini hasilnya. Kalau di spreadsheet itu hasilnya lebih jelas, tidak ujil-ujilan. Jadi lebih jelas seperti itu ya, Mbak Rizky. Iya, betul. Mbak Ana, ya. Iya. Lebih tertata, lebih memudahkan kita untuk mengenalinya. Kalau sudah, ini bisa kita beri nama di sini. Lisensi kelas 6. Nah, kemudian agar kita mempunyai arsipnya, kemudian ini kita download. Di file ini downloadnya dalam bentuk Microsoft Excel. Ini kita save. Dalam. Ya, kita lihat ya apakah sudah nah ini kita sudah download dengan baik. Coba kita buka hasilnya apakah ada perbedaan. Ya, kita buka dulu yang tadi langsung kita download tanpa lewat spreadsheet. Hasilnya akan seperti apa? Kita buka. Mbak Rizky, bagaimana nih link masih aman? Aman. Masih aman. Ya, ini sambil menunggu ya. Ini masih loading. Nah, ini tadi hasilnya kalau kita langsung mendownload hasilnya akan seperti ini ya. Bahasa Jawanya itu ujil-ujilan seperti itu. Ya, jadi kita melihatnya agak kesulitan.
dadak ngedit meneh. Kalau hasil yang tadi lewat spreadsheet, itu hasilnya loading ya. Nah, ini tadi hasilnya kalau kita mendownload lewat spreadsheet, otomatis kolom-kolom ini sudah tertata sendiri, jaraknya juga sudah berjarak dan tidak uyul-uyulan, seperti itu. Itu tadi Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang rekrutmen menggunakan Google Form. Itu tadi tidak sebatas hanya untuk presensi ya, bisa membuat pertanyaan-pertanyaan selain ini, bisa juga untuk formulir pendaftaran, misalkan kalau untuk penerimaan siswa baru itu juga ada. Seperti itu. Ini nanti membuka sesi pertanyaan tidak Mbak Rizky dan Mbak Ana? Langsung dulu aja Pak ya. Terakhir aja Dulu nanti aja kalau, ya. iya kalau masih ada waktu. Sekarang kita Iya, langsung. karena ini kita mengejar waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk nanti misalkan ada yang perlu ditanyakan, kita tanyakan di akhir sesi atau nanti bisa menghubungi kami secara pribadi. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu partisipan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan ada materi kedua, yaitu tentang pembuatan flyer yang akan disampaikan oleh Bu Ana. Silakan Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Rizky. Saya share screen dulu. Ini. Mana ya? Bentar. Oh ini. Materi diskriminasi. Baik. Sudah diterima dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nanti Sudah. mohon maaf nanti jika mungkin suara saya terputus-putus atau mungkin videonya agak terputus-putus. Mohon maaf karena saya sekarang sedang berada di sekolah dan sekolah saya sinyalnya tidak terlalu baik. Begitu nggih. Baik, kita langsung saja. Di sini pada hari ini saya akan menerangkan tentang cara membuat kreasi digital flyer dengan menggunakan Canva. Baik, ini merupakan biodata pribadi, saya skip saja. Baik, apa itu digital flyer? Digital flyer atau lebih akrab disebut dengan selebaran pada umumnya hanya berisi info-info secara garis besar karena untuk dibaca secara cepat. Flyer adalah lembaran digital yang dibuat secara tunggal, tidak ada lipatan, dan digunakan untuk menarik perhatian publik terhadap sebuah acara, pelayanan, produk, ataupun ide. Baik, di sini adalah program aplikasi digital flyer itu ada dua, yaitu program online dan program offline. Di program offline untuk cara membuat digital flyer itu ada beberapa. Di antaranya yaitu bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Corel Draw, dan juga bisa menggunakan Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Kemudian untuk program online itu bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Trello, dan juga bisa menggunakan Graphic Designer. Nah, ini merupakan contoh digital flyer. Syarat-syarat membuat digital flyer yang pertama yaitu judul harus menarik. Ya, di sini judulnya apa keuntungan belajar di alam terbuka di saat pandemi COVID-19. Judulnya harus menarik ya Bapak Ibu. Kemudian ada ilustrasi atau gambar yang mewakili judul. Kemudian yang ketiga ada logo-logonya. Kalau ada, tetapi biasanya ada nggih kalau di KKG itu ada logo
kabupaten, sama logo Dinas Pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu ada waktu kegiatannya, kapan kegiatan tersebut diselenggarakan. Yang kelima yaitu tercantum petugas dalam kegiatan. Ada 3 petugasnya, ada presenter atau pemateri, biasanya disebut pemateri. Kemudian ada moderator, kemudian juga ada host. Baik, kemudian yang selanjutnya yang nomor 6 yang harus ada di flyer yaitu ada link video conference, ada link meetingnya, ada link numbernya, ada passwordnya. Kalau mungkin di Teams itu langsung ya, tidak memakai link number dan tidak memakai password. Tapi kalau seperti di Zoom, di Webex, itu memakai link number dan password. Itu harus dicantumkan. Kemudian yang ketujuh yaitu dicantumkan QR code atau barcode gitu ya, ada barcode-nya. Sebaiknya seperti itu. Kemudian yang nomor 8 yaitu ada kontak person arah hubung dan instruktur jika ada instrukturnya. Seperti itu Bapak Ibu syarat-syarat dalam membuat digital flyer. Selanjutnya, tips membuat flyer yang pertama yaitu memastikan judul atau tagline pada flyer terlihat dengan jelas. Jadi, tulisannya harus besar dan jelas, jadi bisa dibaca dengan jelas juga. Kemudian yang kedua, memilih judul, tagline, atau kalimat utama yang sekiranya menarik bagi target pembaca. Jadi kata-katanya, pemilihan kata-kata harus menarik. Yang nomor 3 yaitu menggunakan desain yang menarik pandangan pembaca. Desainnya harus menarik tetapi tidak terlalu ramai ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, sesuaikan gaya desain dengan target pembaca Anda. Contohnya misal flyer tersebut adalah digunakan untuk seminar pendidikan. Nah, desainnya kalau pendidikan berarti ada gambar bukunya. Kalau desain harus sesuai, jadi tidak boleh tentang temanya pendidikan, tetapi desainnya ada gambar ikannya, ada gambar orang memancing gitu. Itu tidak sesuai, berarti tidak sesuai. Kemudian yang nomor 5 yaitu menggunakan font yang sesuai dengan target pembaca. Yang keenam, menggunakan pilihan warna yang sesuai dengan target pembaca. Yang nomor 7, isi dari flyer harus informatif, padat, serta jelas. Tidak usah bertele-tele dalam mengisi flyer. Kemudian yang terakhir yaitu jangan menggunakan ukuran kertas yang terlalu besar apabila tidak perlu. Nah, supaya tidak ada ruang kosong, begitu. Selanjutnya, baik, ini sudah terakhir. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang lebih lanjut tentang flyer, bisa mengirim email di saya atau bisa menghubungi saya di nomor yang sudah tercantum. Di sini saya akan mempraktekkan tentang cara membuat Canva, cara membuat flyer dengan menggunakan Canva. Jika Bapak Ibu bisa langsung dengan di Google kita ketik Canva, maka yang muncul adalah di canva.com, kita klik itu kalau Bapak Ibu dari Google. Tetapi kalau Ibu dan Bapak sudah menginstal, seperti di laptop saya ini, saya sudah menginstal aplikasi Canva, jadi bisa langsung double klik di aplikasi Canva-nya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jika sudah, di sini ada bermacam-macam desain, ada untuk sertifikat. Jadi di Canva ini sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Ada untuk sertifikat, ada untuk poster, logo, dan lain sebagainya. Bahkan di sini juga ada untuk presentasi,
kemudian ada poster, ada sertifikat, ada untuk logo, ada untuk Instagram story. Ya, banyak sekali. Kemudian di sini saya akan mencontohkan cara membuat flyer. Kita cari aja flyer. Sini nanti ada template-nya. Atau Bapak Ibu jika menginginkan ukuran tertentu, kita bisa buat desain. Ukuran khususnya berapa? Kalau kemarin di KKG itu ada ukuran khusus untuk flyer yaitu 600 kali 450 pixel. Ya, jadi nanti akan langsung diarahkan ke flyer yang dengan ukuran tersebut. Baik, seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa memilih yang flyer tadi. Saya pilih yang ini ya. Kemudian jika ingin cara mendesain yaitu yang pertama di sebelah kiri ini ada template yaitu macam-macam contoh dari flyernya. Kemudian di sini ada unggahan atau download mengunggah media, ada gambar, bisa mengunggah audio, bisa mengunggah video. Kemudian ini foto, yaitu foto yang bawaan dari flyer, dari Canva, maaf. Kemudian ada elemen, ada teks, ada audio, ada video. Kemudian di sini saya akan mencoba membuat flyer ya. Diseminasi VCT batch 8. Baik, seperti ini. Jadi bisa diedit, bisa digeser-geser juga jika Bapak Ibu ingin agak mau ke ataskan atau mau di bawahkan boleh, bisa. Kemudian di sini bisa ditambahkan gambar. Kalau Bapak Ibu memiliki gambar, bisa ditambahkan dengan cara mengunggah media, atau jika sudah memiliki, kita bisa memasukkannya. Jika sudah, belum muncul ya. Maaf Bapak Ibu. Nah, ini sudah. Baik, jika sudah, jika semuanya sudah tertempel, sudah dimasukkan ke dalam di sini, sudah dimasukkan dalam flyer, maka kita akan mengunduhnya. Kita akan mengunduh. Baik, di sini cara mengunduhnya bisa memilih dengan file PNG nantinya, hasilnya dalam berupa JPEG bisa, PDF bisa, cetak PDF bisa, atau berupa video. Baik, kemudian jika sudah memilih jenis file apa yang ingin diunduh, kemudian kita klik unduh. Seperti itu. Baik, kalau sudah selesai nanti nanti akan muncul seperti ini. Kita save saja, save. Oke. Baik, untuk cara membuat digital flyer dengan Canva cukup, Bu Rizky, Bu Eni, bagaimana? Lanjut ke materi selanjutnya saja ya. Yap, barangkali dilanjutkan. Baik, nanti untuk pertanyaan nanti biar terakhir. Bisa di akhir ya. Oke. Baik. Silakan dikeluarkan dulu. Baik, saya stop screen mau dulu. foto dulu bentar apa terakhiran. Boleh sekarang nanti. Ya. Oke, berarti lanjut ke yang ketiga ya. Baik, lanjut dulu. Materi ketiga.
Baik, melanjutkan dari Bu Ana terkait dengan pembuatan flyer, berikutnya adalah kita akan belajar tentang bagaimana cara merekam layar. Sebentar, saya akan men-share screen dulu. Mengingatkan untuk link presensi sudah tersedia di link chat. Bisa sambil mengisi, sambil menunggu share screen saya keluar. Oke. Baik. Oke. Untuk materi yang sesi ketiga, insya Allah tentang record dan upload video ke YouTube. Bersama dengan saya, Rizky Nurul Amalia MPD. Mungkin saya yang jauh sendiri ya, kalau Bu Ana, Bu Eni sudah melanglang buana di Wonogiri. Kalau saya asli Tegal, jadi mungkin baru melihat atau baru bertemu dengan saya. Jadi nggak ada salahnya kalau saya perkenalan diri dulu, nggih. Jadi untuk materi ini, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara merecord rekam layar gitu ya. Jadi memudahkan kita ketika membuat materi dengan anak-anak. Untuk anak-anak kita bisa membuat materi sendiri di laptop kita dengan menggunakan screen recorder. Kemudian sampai nanti kita bisa mengupload video kita ke YouTube ya. Semoga sudah punya akun Gmail masing-masing sehingga nanti tinggal kita mengupload di YouTube kita masing-masing. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan mungkin perkenalan terlebih dahulu. Saya Rizky Nur Amalia, biasa dipanggil Bu Rizky. Saya tinggal di Tegal, Kabupaten Tegal. Lewat pendidikan saya di SD Balapulang Kulon, SMP 1 Balapulang, SMA Negeri 1 Selawi, dan menempuh S1 dan S2 saya di Universitas Negeri Semarang. Pengalaman-pengalaman saya dan kontak yang bisa dihubungi, silakan bisa melihat di layar masing-masing. Insya Allah saya feel free ya untuk bertanya-tanya, barangkali nanti ada pertanyaan yang belum sempat saya sampaikan, saya jawab di forum Zoom kita kali ini. Baik, langsung saja kita ke materi kita yaitu tentang screen record. Kenapa perlu merekam layar kita? Kira-kira kenapa kita harus merekam layar kita? Karena memang ketika kita merekam layar kita, anak-anak jadi terlihat tahu ya, visualisasi ataupun orang-orang di sekitar kita tahu ketika memberikan tutorial gitu. Mungkin sering terlihat di YouTube ya, di YouTube tutorial menggunakan Canva, tutorial menggunakan Zoom, tutorial dalam menggunakan aplikasi-aplikasi lain itu biasanya dengan merekam layar. Karena terkadang ketika kita hanya memberikan tahapan-tahapannya seperti ini, yang pertama ini hanya dengan lisan ataupun hanya dengan tulisan, kita sulit untuk memberikan gambaran khususnya untuk orang-orang yang memang mereka visual gitu ya. Kalau orang-orang tipe visual, mereka lebih mudah untuk memahami sesuatu dengan menggunakan gambar. Sehingga itulah kenapa kita membutuhkan screen layar ya, untuk memberikan tahapan-tahapan secara gamblang, secara visual kepada orang-orang di luar sana. Kemudian apa yang direkam, karena kita fokus ke screen recorder, maka yang akan kita record adalah layar kita. Layar laptop kita. Kemudian bagaimana caranya? Nanti kita akan kupas secara jelas bagaimana cara menggunakannya dan cara sampai menguploadnya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang kita perlukan ketika membuat screen recorder ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah ya menggunakan internal record, yaitu aplikasi internal yang sudah ada di laptop kita masing-masing. Misalnya di laptop sudah tersedia aplikasi untuk merecord itu. Ataupun ketika kita menggunakan Zoom, menggunakan Meet, Webex atau Teams, biasanya di sana sudah ada internal record. Seperti yang kita lakukan di pagi hari ini, kita sedang merecord pertemuan kita di Zoom dengan menggunakan aplikasi yang ada di diri. Kemudian alternatif aplikasi yang lain adalah yang external record. External record itu berarti dia terpisah dari bawaan laptop maupun bawaan dari aplikasi tertentu, Meet Virtual Room, misalnya tadi Zoom, Meet, Webex, dan Teams. Nah, kita nanti di sini akan fokus untuk bagaimana caranya menggunakan screen recorder menggunakan Bytes Code. Yang namanya adalah Bytes Code ini. Kenapa kita memilih Bytes Code?
karena ini salah satu yang lebih mudah, simple untuk digunakan. Yang akan kita capai di pertemuan kita di kali ini, diseminasi yang bagian ketiga, yaitu mengetahui aplikasi Batch Code, kemudian kegunaannya, kemudian cara merekam layarnya nanti akan menggunakan Batch Code seperti apa, dan yang terakhir cara mengupload videonya itu akan seperti apa. Baik. Untuk Batch Code sendiri, kita akan melihat apa sih kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kita bahas nanti di bawah sini ya. Untuk kelebihan, aplikasinya gratis. Jadi kita bisa mendownloadnya secara gratis, kemudian penggunaannya tidak memerlukan jaringan internet. Jadi internetnya off pun kita bisa menggunakan Batch Code. Kemudian gambarnya lebih bagus dan jernih. Ini kelebihan-kelebihan ketika kita menggunakan Batch Code itu sendiri. Namun tetap ada kekurangan, yaitu ketika kita menggunakan Batch Code, kita tidak bisa mengedit. Jadi untuk merapikan hasil rekaman kita, seperti dengan perekaman-perekaman yang lain, Zoom maupun Webex, Teams, itu pun mereka menambah rekaman itu dengan musik opening dan lain-lainnya harus menggunakan maker video seperti KineMaster, Windows Filmora ya, Wondershare Filmora itu untuk mengedit video itu. Karena memang kalau Batch Code ini hanya khusus gitu ya, khusus untuk merekam saja, tidak bisa untuk membuat, animasi ataupun memberikan opening ataupun suara-suara yang lain. Kemudian suara terkadang kecil, jadi harus menggunakan headset. Kemudian untuk gambar, itu tergantung dengan kualitas laptop masing-masing. Semakin kualitasnya bagus, maka dia akan menangkap layarnya lebih bagus. Nah, ini cara penggunaannya. Untuk cara penggunaan Batch Code sendiri, yang pertama adalah kita perlu mendownload untuk menggunakan Batch Code ini. Nanti saya akan men-share link untuk mendownload, jadi tidak perlu untuk download ya. Saya share nanti di download Batch Code. Silakan bisa nanti di-download di sini. Jadi tidak perlu pergi kemana-mana, langsung dan tidak perlu mencari-cari gitu ya di mana tempatnya. Nah, biar saya sekalian. Jadi nanti tinggal di-download di link ini, sudah bisa langsung mendownload Batch Code. Ini sangat membantu sekali untuk para guru-guru, khususnya ketika ingin menerangkan tapi mungkin keterbatasan dalam anak-anak untuk nge-Zoom, untuk Teams gitu ya, sehingga kita bisa merekam layar kita dengan menggunakan Batch Code ini. Sehingga nanti anak-anak bisa menonton videonya dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak harus pada saat itu juga. Misalnya anak-anak mungkin keterbatasan ketika nge-Zoom gitu ya, mungkin pas kuotanya habis atau sedang tidak ada sinyal atau sedang berada di luar sehingga susah untuk menemukan menemukan sinyal, sehingga kita bisa merekam layar kita dengan PowerPoint kita, mungkin seperti Camtasia gitu nggih. Nah, nanti kita tinggal mengupload itu ke YouTube, anak-anak bisa menerima video-video kita di channel YouTube kita. Itu untuk pertama adalah step-nya mendownload. Kemudian yang kedua, untuk syaratnya, aplikasi ini syaratnya harus menggunakan Windows XP. Kayaknya kalau sekarang Windows XP udah jarang yang pakai ya, tinggal udah sampai Windows 10 juga udah banyak gitu, tidak suatu hal yang sulit, kemudian memorinya sesuai, setelah di-download maka akan tampak di layar desktop. Jadi ketika sudah mendownload tadi link yang saya share di chat itu, Bapak dan Ibu sudah bisa menggunakannya dan nanti akan terlihat di screen layarnya. Jadi seperti ini bentuknya. Batch Code Screen Capturing. Jadi ini bentuknya ketika sudah di-download, nanti Bapak dan Ibu bisa tidak terlalu banyak memorinya, jadi sedikit yang digunakan, jadi tidak perlu khawatir nanti menghabiskan banyak memori ya. Jadi hanya seperti ini Batch Code Screen. Kemudian berikutnya adalah untuk memulai merekam layar, maka kita tinggal mengklik 2 kali, kemudian akan muncul icon yang tadi saya munculkan. Jadi tinggal diklik 2 kali, setelah di-download, nah nanti diklik 2 kali akan muncul seperti ini. Baik, kemudian untuk berikutnya di dashboard itu nanti akan terlihat record with Badcam, play, setting, dan visit our website. Jadi kita langsung lihat. Jadi ada
1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 icon saja yang muncul dalam bytecode. Yang pertama adalah record. Ini untuk merekam layar kita bisa menggunakan rectangular region, itu area khusus. Bisa langsung menggunakan kotak gitu ya. Mungkin hanya area-area khusus saja yang kita pengen untuk direkam gitu ya. Ini untuk area khusus. Misalnya, oh cuma ini saja. Cuma kotak aja gitu ya. Kemudian ada juga yang bentuknya adalah ya inilah dia langsung ke rekam ya ternyata. Baik. Kemudian yang kedua adalah region around the mouse. Jadi hanya sekitaran di sekitar mouse saja yang akan terlihat yang terrecord. Kemudian yang ketiga adalah full screen. Full screen itu berarti kita akan merekam semua layar kita, aplikasi apa yang digunakan oleh kita yang terlihat di layar itu semuanya akan terekam oleh bytecode ini. Jadi ada pilihan-pilihannya menggunakan kotak ataupun benda-benda bagian-bagian di sekitar mouse atau yang full screen satu utuh ya, gitu. Kemudian icon yang berikutnya adalah record with webcam. Jadi ini khusus untuk menggunakan webcam. Berikutnya adalah play, ini ketika sudah kita mau record, nanti akan muncul di sini tombol hijau. Itu tandanya kita bisa melihat hasil rekaman kita. Ini untuk setting, yang terakhir untuk visit homepage. Setting ini untuk men-setting mulai dari enable audionya, kursornya, mungkin kursornya kurang besar gitu ya, menggunakan buttons atau clicks. Ini bisa disesuaikan device-nya. Biasanya ini otomatis sudah tersetting di tempat kita masing-masing. Oke. Ini terakhir tadi visit homepage. Jika kita ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bytecode, kita bisa menggunakan link visit homepage itu, icon tersebut. Baik, itu tampilan dari bytecode screen capturing. Jadi hanya ada 5 icon, kemudian di dalam record ini ada merekam untuk persegi layar, khusus untuk area-area tertentu yang sudah kita kotakin, kemudian merekam daerah hanya di daerah mouse tadi ya, di yang kedua, around the mouse, kemudian merekam seluruh layar. Biasanya kalau yang digunakan oleh guru-guru adalah full screen ya, karena kita biasanya membuat video itu mempresentasikan mempresentasikan PowerPoint kita kepada anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya kita beri PowerPoint saja, tapi ada penjelasan-penjelasannya secara audio. Itu step-stepnya. Kemudian untuk fitur record tadi ada 3 ya, perekam menjelaskan isi layar, sudah saya terangkan. Kemudian upload via YouTube. Nah, sebelum kita upload via YouTube, kita coba untuk sedikit merekam layar kita. Kita praktek dulu. Praktekin untuk pembuatan bytecode-nya ya. Jadi kita coba menggunakan presentasi kita pada pagi hari ini. Saya menggunakannya full screen. Ya. Ketika mematikan atau men-stop, jadi daripada kita nyari-nyari ya kotakannya kayak apa, kita bisa menggunakan Ctrl Shift F12. Ctrl Shift F12 dalam waktu bersamaan ketika kita akan memberhentikan aplikasi bytecode ini. Kita klik continue, maka dia akan otomatis menangkap layar-layar kita untuk mempraktekkan seperti itu. Jadi tinggal klik tadi ya. Kemudian jika sudah selesai, klik stop atau klik Shift, Ctrl, dan F12. Nah, begitu untuk penggunaannya. Setelah kita merekam layar, dia otomatis akan tersimpan di desktop, di dokumen kita. Jadi di C biasanya dia akan muncul, kita beri nama dulu. Dia nanti bentuknya adalah WMV. Ya, dia bukan MP4. Kalau di Zoom kan dia akan langsung terrecord dan langsung pembuatannya keluarnya adalah MP4. Kalau bytecode sendiri dia akan berbentuknya adalah WMV. Trial, kita buat trial VCT 8 ya. Maka kita sudah selesai membuat sebuah video recording layar kita. Jika ingin memplay, melihat bagaimana hasilnya, kita tinggal klik icon play. Nah, dia akan sudah langsung bisa merekam apa yang saya sampaikan dan saya perlihatkan di
kamera layar saya. Ya. Jadi kalau suara karena saya pakai speaker, jadi suaranya masuk ke speaker saya. Jadi untuk lebih aman ya ketika membuat ini, headset-nya bisa dicopot dulu, speaker. Jadi salah satu kekurangannya suaranya tidak begitu jelas. Ya, jadi harus menggunakan suara paling besar dulu, baru nanti bisa. Itu adalah video yang sudah dibuat menggunakan aplikasi Batchcode kita. Jadi silakan bisa digunakan untuk pembelajaran menggunakan PowerPoint, kemudian anak-anak bisa menontonnya kapanpun mereka bisa. Atau berikutnya adalah ketika ada pembelajaran Zoom, kemudian ada anak-anak yang izin. Karena enggak ada anak-anak juga minta izin ya. Izin hari ini nggak berangkat gitu. Karena nggak bisa mengikuti kegiatan Zoom karena ada uzur tertentu, misalnya sinyalnya sedang habis atau sedang tidak berada di tempat-tempat yang gangguan sinyal, maka bisa merecord pembelajaran kita via Zoom itu dengan menggunakan Batchcode ini atau menggunakan bawaan sendiri yang ada di Zoom tersebut dan di YouTube kita. Sehingga anak-anak yang tadinya izin ketika tidak bisa mengikuti Zoom, mereka masih bisa mengikuti Zoom ketika bisa membuka channel kita di channel YouTube kita. Jadi tidak ketinggalan. Biasanya orang tua di sekolah saya pada gitu. Nanti minta tolong ya Bu, rekaman Zoom-nya di-upload gitu sehingga anak saya yang hari ini nggak bisa masuk, mereka tetap bisa menyaksikan Zoom-nya melalui YouTube dari Ibu kayak gitu. Biasanya akan seperti itu. Nah, ini akan memudahkan kita untuk membuat pembelajaran kita lebih baik. Baik, berikutnya adalah untuk Zoom. Untuk YouTube maaf. Jadi ada beberapa, poin mengapa kita menggunakan YouTube, tadi beberapa sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah ini menjadi sumber informasi dari berbagai pihak. Jadi tidak, semua orang bisa melihat. Kemudian yang berikutnya adalah dan bisa mengakses ya, tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang bisa mengakses ketika kita sudah membuatnya publik. Kemudian menjadi media promosi yang baik. Jadi promosi yang baik adalah ketika kita bisa memaparkannya di YouTube. Kemudian sumber hiburan yang kaya akan kreativitas, kemudian menjadi sumber penghasilan kalau misalnya memang kita pengen jadi teacher yang YouTuber gitu ya, mungkin sekarang bisa dapat uang dari YouTube. Kita mengupload pembelajaran-pembelajaran kita punya banyak subscriber, kemudian mereka yang nantinya akan akhirnya memberikan pundi-pundi dolar ke akun kita jika sudah mencapai batas subscriber tertentu ya. Kemudian berbagai kegiatan dengan live streaming atau memang karena kita pengen anak-anak merasakan, pembelajaran-pembelajaran di luar Zoom ataupun di luar virtual meeting, jadi mereka bisa belajar di situ. Berikutnya juga bisa menjadi sarana sharing kepada guru-guru lain ketika kita memberikan link tertentu di YouTube, "Ini nih saya udah punya materi," misalnya kelas 6 SD gitu ya, tentang temanya misalnya tentang, pegunungan gitu ya misalnya. Kita share ke guru-guru lain, maka guru lain akan menggunakan dan akan share ke anak-anak yang lain, menjadi sarana untuk kita bermanfaat bagi orang yang lebih banyak. Itu kenapa kita menggunakan YouTube. Nah, di YouTube kita akan mencoba mempraktekkan tadi dari video yang kita dapatkan, kita masuk ke youtube.com dulu. Di sini yang muncul adalah akun saya dengan akun Gmail saya, ya. Bisa kalau belum itu bisa login. Ya, akun masing-masing. Kemudian kita akan mengeklik your channel, ya. Di sini adalah channel kita. Nah, di channel kita akan terlihat video-video yang sudah kita pernah upload ya di channel kita, jika sudah pernah. Kemudian kita bisa untuk mengupload kita pakai tombol di sini, create. Ada create ya, ada klik create, kemudian kita akan upload video atau kita akan go live, kita akan langsung, live juga bisa. Tapi karena kita tadi materinya adalah setelah merekam layar, maka berikutnya kita akan mengupload video yang sudah kita rekam tadi. Video yang sudah kita rekam, kita bisa masukkan ke sini. Konten channel kita. Nah, kita akan pilih file kita. Pilih file. Kemudian nanti kita pilih file mana yang akan kita upload. Karena kita tadi sudah merecord dan sudah masuk ke ini ya,
punya kita sendiri. Kalau kita tadi bingung tempatnya di mana, kita buka di page code tadi. Di PC, kemudian dokumen. Nah, trial VCT 8 tadi. Ini sudah, kita pilih videonya, kita open. Nah, dia akan mencoba untuk mengupload video kita beri judul, misalnya ini saya beri judul trial VCT 8, percobaan penggunaan page code. Jadi deskripsi ini perlu diisi. Ya, setelah itu akan muncul thumbnail. Thumbnail itu adalah gambar yang akan muncul ketika nanti orang-orang, jadi thumbnail itu seperti ini. Gambar yang biasanya kalau video-video viral itu yang muncul adalah gambar yang paling bagus misalnya. Saya pengen pas gambarnya boleh pilih ya, atau pas lagi saya ketawa saya muncul di awal gitu ya. Kita bisa mengupload juga lewat upload thumbnail atau kita pilih yang sudah tersedia saja di sini. Jadi ini adalah gambar yang muncul nanti ketika orang melihat link kita. Nah, itu. Saya pilih ini saja yang sudah ada. Kemudian biasanya di sini ada pertanyaan, video dalam satu berapa playlist? Ini kita tidak pilih. Kemudian apakah ini video dibuat untuk anak-anak? Ya. Jadi kalau kita lihat ini aman, ya video ini untuk anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nggak aman, berarti kita pilih tidak, video ini tidak untuk anak-anak. Berikutnya kita klik berikutnya. Di sini nanti akan ada pilihan tentang elemen video. Terakhir kita memilih apakah video kita akan dibuat pribadi. Pribadi itu berarti kita hanya akan membagikan video itu ke orang-orang tertentu di sekitar kita. Misalnya saya pengen nge-share ke Bu Eni atau Bu Ana saja, saya akan share itu secara pribadi. Kemudian tidak publik, pengguna yang memiliki link video dapat menonton video anak. Jadi hanya orang-orang yang memiliki link saja yang bisa lihat, tapi dia tidak terupload di YouTube kita. Yang terakhir adalah yang publik. Publik itu ya semuanya bisa lihat gitu ya, tidak ada yang disarankan. Kemudian jika ingin menjadwalkan, misalnya saya pembelajaran bahasa Inggris nanti di hari Senin jam 8 gitu ya, maka di situ bisa disetting untuk dijadwalkan. Tapi jika ya anak-anak bisa nonton nanti kapan aja setelah saya upload juga bisa. Langsung kita publikasikan, berarti nanti tandanya adalah dia akan mencoba untuk mengupload ke channel YouTube kita. Kalau sudah selesai akan muncul seperti ini, link. Misalnya kita akan bagi ke anak-anak langsung. Kita klik linknya, kemudian kita share, misalnya saya share ya ke chat room kita. Maka itu sudah menjadi video untuk YouTube kita. Di YouTube kita sudah muncul nih. Di sana akan muncul sebagai publik gitu. Misalnya saya ini bisa diedit di nanti-nanti misalnya, oh aku pengen ini menjadi pribadi dulu. Atau kita tidak publik gitu ya, mereka hanya orang-orang tertentu yang nonton. Jadi para YouTuber yang bermanfaat untuk ilmu-ilmu kita yang bisa share untuk orang-orang lain. Itu tuh saja Bu Ana dan Bu Ana ya sama Bu Eni dari saya. Saya tutup dulu, mengingatkan barangkali ada yang belum sempat mengisi presensi bisa diisi presensinya. Nanti di akhir kita minta tolong untuk yang berkenan untuk membuka video, kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.